Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Di sini disampaikan satu informasi penting bahwa Undang-Undang ASN direvisi, maka pekerja swasta bisa duduki jabatan eselon 2. Ini berarti Bapak Ibu ada peluang besar untuk honorer swasta bisa diangkat jadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, terkait dengan ini, simak informasinya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) tengah mempersiapkan rancangan undang-undang atau RUASN yang merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang disebut dengan Undang-Undang ASN tentang ASN. Menteri PAN-RB Abdul Azwar Anas mengatakan bahwa salah satu poin yang ditekankan dalam RUASN yakni tentang pengisian jabatan tinggi di tingkat eselon 2 yang bisa diambil dari kalangan swasta. Untuk eselon 2 tertentu bisa diisi oleh pihak swasta, ujar Anas di kantor Kementerian Agama di Jakarta dikutip dari laman liputan6.com Jumat 4 Agustus 2023. Nah, ini adalah perkembangan informasi terbaru Bapak Ibu terkait dengan apa yang telah dimuat di dalam revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai ASN, di mana ada peluang besar untuk pihak swasta untuk bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara di tingkat jabatan tertentu. Pengisian jabatan eselon 2 di pemerintahan ini didorong seiring dengan akan berpindahnya ibu kota ke IKN Nusantara. IKN ini tidak bisa dan ada kendala untuk merekrut eselon 2 yang percepatan dari swasta. Kan nggak bisa, karena hanya boleh eselon 1 dari P3K atau non-ASN. Sementara eselon 2 tidak boleh, karena Undang-Undang ASN mengatur demikian, kata Anas. Kemudian, terkait dengan rapat dengan DPR RI, maka dari itu, Menteri Anas menekankan pemerintah sudah membahas terkait revisi Undang-Undang ASN bersama dengan DPR RI agar golongan swasta bisa masuk mengisi posisi eselon 2 tertentu. Ingat Bapak Ibu ya, kalau sebelumnya tidak ada peluang untuk bisa masuk ke eselon 2 yaitu dari pihak swasta dan pemerintah melalui Menpan RB bersama dengan DPR RI menyampaikan bahwa golongan swasta bisa masuk untuk mengisi posisi eselon 2 tertentu. Tapi ini hanya berlaku untuk sementara pemerintah pusat, jadi tidak untuk di daerah, tegas Anas. Adapun inisiasi agar kalangan swasta bisa masuk jadi pejabat eselon 2 di pemerintahan sebetulnya sudah disuarakan sejak 2019 silam. Namun, diingatkan kembali, diungkit kembali mengenai hal ini dan dimuat di dalam RUASN terbaru yang segera akan disahkan nantinya pada persidangan ke depan ini di pertengahan bulan Agustus bila tidak ada kendala. Mengenai P3K, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN-RB kala itu Setiawan Wang Saat Maja mengatakan jabatan tinggi di kementerian atau lembaga tingkat eselon 1 dan 2
kedepannya dapat diisi oleh kalangan swasta, tak lagi hanya pegawai negeri sipil atau PNS. Jadi P3K dari swasta ini dapat mengisi satu jabatan tinggi pimpinan media menengah senior tertentu dengan persetujuan presiden. Jadi mereka-mereka yang saat ini sudah masuk itu nanti sama statusnya sebagai P3K. Ujar dia di gedung Kementerian Pan-RB, Jakarta pada hari Kamis 8 Agustus 2019. Adapun kesempatan bagi pihak swasta untuk menjadi aparatur sipil negara sebenarnya telah tertuang dalam pasal 109 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang berbunyi, jabatan pimpinan tinggi utama dan media tertentu dapat berasal dari kalangan non-PNS dengan persetujuan presiden. Ingat Bapak Ibu ya, ketegasannya harus dengan persetujuan presiden yang bisa mengisi jabatan eselon 2 pada jabatan pimpinan tinggi, media dan utama sebagaimana yang telah dibunyikan pada pasal 109 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Selain itu, pernyataan terkait dengan tidak adanya PHK massal, RWSN siapkan skema honorer paruh waktu. Jadi untuk mengantisipasi dan untuk menampung aspirasi para honorer yang tidak ingin beralih ke sistem outsourcing, maka pemerintah menyiapkan skema lain yaitu dengan skema P3K paruh waktu. Jadi sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdul Azwar Anas mengatakan bahwa pemerintah tengah menyiapkan skema kerja paruh waktu bagi tenaga honorer di instansi pemerintahan. Tujuannya untuk menghindari pemutusan hubungan kerja atau PHK massal tenaga honorer yang sesuai jadwal akan dihapus per 28 November 2023 mendatang ini. Jadi selain mengantisipasi terjadinya PHK massal, Menteri Pan-RB Abdul Azwar Anas tak ingin anggaran negara terganggu gara-gara harus mengakomodasi gaji full time untuk total 2,3 juta pegawai honorer. Selain mengantisipasi terjadinya PHK massal, Anas juga tidak mau kalau seandainya gara-gara pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara, terutama honorer yang telah terdaftar dalam database BKN yang jumlahnya 2,3 juta, ini nantinya bisa diangkat dan anggaran tidak boleh terganggu. Jadi prinsip dari Bapak Presiden tidak ada PHK massal, tidak ada pembengkakan anggaran, tidak ada penurunan pendapatan honorer yang sekarang atau pendapatan honorer yang diterima selama ini. Jadi sekarang honorer ini kan memang tidak ideal pendapatannya, tapi kalau mereka ini sesuai ketentuan, maka ada PHK massal. Ujar Anas di Jakarta pada Jumat 4 Agustus 2023. Anas menyampaikan skema kerja paruh waktu bagi honorer ini akan diatur dalam rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau diatur di dalam RUU ASN. Paruh waktunya ini contoh cleaning service yang kerjanya pagi, siang, sore, atau pagi dan sore. Dia mungkin tidak perlu check out pagi, tidak perlu pulang sore karena pendapatannya cuma Rp600.000, terang Anas. Jadi kalau dia pagi, siang, sore, dan seterusnya itu, maka tidak perlu untuk pengangkatan menjadi P3K full time, tetapi disesuaikan dengan situasi dan kondisi, yaitu P3K per time. Jadi untuk pekerja paruh waktu menjadi tren dunia. Sekarang anak-anak milenial nggak mau full kerja dari pagi sampai sore. Saya kira ini konsep yang kita bahas terkait non-ASN ungkapnya. Mengenai nasib 2,3 juta tenaga honorer dijamin tak kena PHK per November 2023. Jadi Deputi SDM Aparatur Kemenpan RB Alex Den menyampaikan bahwa awalnya jumlah tenaga honor non-ASN itu diproyeksikan hanya sekitar 400.000 pada akhir 2022. Ternyata begitu didata mencuat menjadi 2,3 juta dengan mayoritas ada di pemerintahan daerah. Jadi dengan kondisi seperti itu, sesuai arahan Presiden Jokowi, kami mencari jalan tengah, jangan ada PHK massal. Coba bayangkan 2,3 juta tenaga non-ASN itu tidak boleh lagi bekerja per November 2023.
maka 2,3 juta juga non-ASN kita amankan agar bisa terus bekerja, ujarnya pada hari Kamis 27 Juli 2023. Sehingga lanjut Alex, beragam opsi dirumuskan. Skema-skema juga sedang dirumuskan bersama. Yang sudah final adalah kesepakatan tidak boleh ada PHK massal. Bagaimana skemanya itu sedang dirumuskan dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak, jelasnya. Alex menambahkan, pedoman lain yang harus ditaati adalah memastikan pendapatan non-ASN tidak boleh berkurang dari yang diterima selama ini. Itu harus jadi pedoman, tidak boleh ada pengurangan pendapatan imbuhnya. Demikian informasi terkait dengan hal ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.